Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solih solihah hari ini? Anak-anak solih solihah dari B1, B2, dan B3, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah teman-teman, melanjutkan dari video-video Ustadzah yang kemarin-kemarin, hari ini Ustadzah Ria akan memberikan sedikit penjelasan pada teman-teman, mengulang kembali tentang apa? Yaitu tentang aurat. Siapa yang masih ingat aurat? Aurat itu aurat adalah bagian dari tubuh kita, dari tubuh seorang laki-laki atau perempuan yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat oleh orang lain. Ditutupinya dengan apa? Dengan pakaian, ya. Nah, adapun batasannya sendiri, laki-laki dan perempuan itu auratnya berbeda, teman-teman. Kalau wanita atau perempuan seperti Ustadzah dan teman-teman solihah yang cantik-cantik itu, auratnya adalah seluruh tubuh sampai kaki, kecuali mukanya dan kedua telapak tangan. Ini yang boleh kelihatan oleh orang lain, ya. Nah, kalau laki-laki itu batasnya dari pusar itu kalau orang Jawa bilang itu udel, ya teman-teman, dari pusar sampai lutut, Nah, itu adalah bagian yang wajib ditutupi dan tidak boleh dilihat orang lain. Terus masa di rumah harus pakai baju seperti itu terus, Ustadzah? Tentu saja tidak. Kalau di rumah kita boleh memakai pakaian yang tidak seluruhnya menutup aurat, karena yang boleh melihat sebagian aurat kita seperti tangan, seperti kaki bagian bawah dan rambut kita adalah kakak adik kita, ayah bunda kita, dan kakek nenek atau paman dan bibi tante itu boleh. Jadi kalau di rumah walaupun tidak berkerudung, untuk yang solihah boleh. Misalnya roknya pendek atau lengan bajunya pendek itu boleh. Kalau laki-laki, aku di rumah pakai kaos pendek aja Ustadzah sama celana pendek, boleh, insya Allah seperti itu. Nah, sekarang kenapa sih kok kita harus memakai pakaian yang menutup aurat? Nah, kenapa ya? Karena itu adalah perintah dari Allah, teman-teman. Karena Allah ingin menjaga kita agar kita ini yang pertama, supaya kita itu bisa dikenali identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi kalau yang perempuan ini senantiasa berhijab, senantiasa berkerudung, memakai pakaian yang tertutup, kalau kemana-mana orang-orang itu akan lihat, oh dia seorang anak Islam yang baik. Misalnya teman-teman suatu saat sudah besar keluar negeri, orang-orang juga akan tahu, oh dia seorang muslim. Yang laki-laki pun begitu, karena orang muslim pakaiannya selalu sopan dan tertutup, ya. Yang kedua, tentu saja untuk menaati perintah Allah agar Allah semakin sayang pada kita, ya. Kenapa? Nggak ingin tuh disayang Allah? Pasti ingin semua, ya. Karena kalau kita itu taat pada Allah, Allah akan semakin sayang pada kita. Doa kita akan cepat dikabulkan kalau kita selalu menaati perintah Allah. Salah satunya adalah menutup aurat kita, teman-teman. Ya, seperti juga teman-teman, misalnya di rumah senantiasa taat pada mama sama papa, pada ayah bunda, diminta tolong, coba bereskan mainannya, segera dilakukan. Misalnya disuruh belajar, segera belajar. Nah, ayah bunda akan senang, dan ketika teman-teman meminta sesuatu, kalau ayah bunda punya rezeki, pasti akan segera dikabulkan. Allah pun demikian. Nah, semuanya inginkan disayang Allah seperti itu. Yang selanjutnya, teman-teman, kalau kita menutup aurat itu ternyata ada pahalanya loh. Kalau kita keluar rumah menutup aurat kita, tidak membiarkan orang lain melihat aurat kita, Allah akan memberikan pahala untuk kita yang banyak dan untuk orang tua kita juga. Jadi kalau teman-teman keluar rumah, misalnya diajak mama ke mall atau jalan-jalan atau rekreasi, teman-teman, ayo sudah mbak, berangkat aja, nggak usah pakai jilbab, masih kecil juga. Nah teman-teman harus mengingatkan mama,
Mama, kita ini muslim, jadi kita harus memakai hijab kita. Walaupun kita pergi sama mama papa, tapi kalau keluar rumah jangan lupa kita harus selalu memakai hijab kita. Yang laki-laki juga seperti itu, memakai celana panjang, kemeja boleh lengan pendek dan sebagainya ya. Nah, seperti itu juga kalau berenang misalnya ya. Di kolam renang kita lihat banyak yang pakaiannya terbuka, tapi kalau kita sebagai seorang muslim yang baik tentunya memakai baju renang yang busana muslim ada ya, bikini atau namanya seperti itu. Yang perempuan juga tetap ada jilbabnya, yang laki-laki juga tetap menutup auratnya. Seperti itu teman-teman. Siapa sih yang nggak ingin menabung pahala untuk di akhirat supaya kita juga masuk surga bareng-bareng dengan mama dan papa kita? Nah, senantiasa taatilah perintah Allah ya. Karena kalau kita keluar rumah, Ustazah sampaikan lagi, terus kita itu menutup aurat, kita akan dapat pahala, orang tua kita juga. Tapi demikian juga kalau kita keluar rumah tidak menutup aurat, akhirnya selain Allah tidak suka dan bisa-bisa marah pada kita, orang tua kita pun juga nggak akan disayangi Allah. Masa kita mau nggak disayangi Allah? Dan kenapa kok kita menutup aurat dari kecil? Iya, memang menutup aurat itu kalau kita sudah kewajibannya, kalau kita sudah balik, sudah mulai umur 12 sampai 13 dan seterusnya. Tapi kita belajar dari kecil, terutama yang perempuan ya. Kalau kita tidak belajar dari kecil, nanti ketika besar kita akan merasa gampang gerah, panas gerah, nggak mau, akhirnya buka tutup hijabnya, akhirnya nggak mau deh pakai jilbab lagi ya teman-teman ya. Makanya mari kita raih kasih sayang Allah dengan senantiasa menutup aurat ketika kita keluar rumah dan ketika ada orang atau tamu yang datang ke rumah kita. Insya Allah seperti itu ya teman-teman ya. Yuk kita tutup aurat kita raih ridho dan pahala Allah untuk kita dan orang tua kita. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.